Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1222039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Python inheritance atau pewarisan dalam Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagramnya dan implementasinya dalam kode program Python. Oke, di sini saya sudah buka browser saya. Di browser saya ini saya sudah buka website ini ya, Lucidchart. Lucidchart ini biasa digunakan untuk membuat diagram flowchart atau diagram UML biasanya. Di sini saya sudah buatkan simulasi kelas diagramnya ya. Kelas diagramnya seperti ini. Ada yang kuning ini adalah parent kelasnya atau kelas orang tuanya. Lalu yang biru ini adalah child kelasnya atau kelas anaknya. Jadi di sini parent kelasnya itu satu, child kelasnya itu ada dua. Yang pertama parent kelasnya itu ada person, kemudian dalam person ini parameternya ada fname dan last name. Sedangkan di mahasiswa ini dia akan mewarisi parameter yang ada di person, lalu dia punya parameter baru juga yaitu name sama semester. Sedangkan di dosen juga dia mewarisi parameter yang ada di person yaitu first name last name-nya, tetapi dia juga punya parameter khusus yaitu NIDN sama alamat. Oke, langsung saja dari kelas diagram seperti ini kita akan langsung implementasikan ke dalam kode program Python. Oke, yang pertama kita deklarasikan dulu kelas dari parentnya yaitu person. Oke, kelas ini dia biasa huruf besar pertama. Oke, kemudian dia punya titik 2, sorry. Lalu kita deklarasikan fungsi init. Nah, ini kita hapus dulu ininya. Lalu dalam fungsi init dia ini menerima parameter fname dan last name, lname. Oke. Lanjut self dot first name ya, fname sama dengan fname. Oke, lalu yang kedua, atribut kedua adalah self dot last name, lname sama dengan lname. Nice. Kemudian kita buatkan lagi satu fungsi untuk menampilkan ini ya, namanya. Kita buat dalam bentuk metode apa ya? Metode tampil lah. Tampil atau cetak. Metode cetak. Dia tidak perlukan parameter. Langsung dia print. Fungsi print kita pakai format string aja. Nama saya adalah self.fname terus self.lname. Oke, saya coba buatkan dulu objek sementara dulu ya. Kita lihat untuk jalan atau tidak ini kelas. p1.person, kemudian argumennya misalnya nama depan saya Alfian, Ardiansyah. Oke, lalu saya p1.cetak. Nice. Kalau kita jalankan harusnya cetak nama saya ya. Iya, nama saya adalah Alfian Ardiansyah. Oke, berarti kelas ini sudah jalan, tidak ada yang error. Oke, selanjutnya kita coba ini. Kita buat child kelasnya. Misal namanya adalah kelas apa tadi? Aduh, mana ya? Oke, ini. Di sini ada kelas, child kelasnya ada mahasiswa sama dosen. Kita buat dulu mahasiswa. Oke. Dia mengambil atribut dari atau metode yang ada di person. Oke. Lanjut kita buatkan metode init. Oke, di sini saya pakai fungsi super ya untuk menghubungkan dengan parent kelasnya tadi yaitu person. Nah, di sini kita perlu perhatikan di sini ada dua parameter baru yang ada di child class tapi tidak ada di parentnya, yaitu name sama semester. Oke, maka kita tambahkan di fungsi initnya ini parameter baru yaitu name dan semester. Oke,
Setelah itu kita buatkan atributnya, yaitu self.name sama dengan name. Ya, lalu ada atribut berikutnya self.semester sama dengan semester. Oke. Berikutnya kita buatkan metode ini. Metode untuk menampilkan kelas mahasiswanya, yaitu dev tampil status ya. Dev tampil status. Dia tidak punya parameter karena hanya ingin kita menampilkan ininya. Di dalamnya itu ada fungsi print. Kita pakai ini aja, format string. Misalnya saya halo, nama saya ada self.fname, kemudian ada self.lname. Nah, ini self.fname dan lname ini dari parent kelasnya. Lalu apa lagi ya, name saya ini dari atribut atau parameter child classnya, anaknya, yaitu name saya self.name, dan saya sudah masuk semester self.semester. Seperti itu. Setelah itu kita coba buatkan objeknya. Objeknya misalnya mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa, lalu argumennya ada nama saya misalnya Alfian, Hardiansyah, name-nya misal S1S1220039. Nah, ini sepertinya karena ada gabungan, kita masukkan string, lalu semesternya 3 misal. Oke, lalu kita panggil dengan metode tampil. Metode tampil mahasiswa 1 tampil tampil status. Oke, jadi kalau dijalankan maka akan tampil yang di sini ya, yang print halo ya, seperti ini. Halo, nama saya Alfian Ardiansyah, NIM saya S1S12039 dan saya sudah masuk semester 3, seperti itu. Oke, lanjut kita hapus dulu ini. Kita buat lagi child class yang baru, yaitu kelas dosen misalnya. Kelas dosen dia ambil dari person juga. Kemudian kita bikinkan metode init. Oke, di dosen ini kita punya NIDN dan juga alamat dosen. Oke, di sini masih pakai fungsi super juga. Lalu kita buat atributnya self.nidn sama dengan nidn. Lalu kita buat atribut selanjutnya yang kedua self.alamat sama dengan alamat. Oke. Setelah itu kita buat juga metode untuk menampilkannya. Misal di sini metodenya tampil. Oke. Nah, dia tidak perlukan parameter. Di dalamnya ada fungsi print. Kita pakai format string. Misal misalnya saya adalah, atau nama dosen itu adalah first name. Ini dari parent kelasnya ya, self.last name. Oke. Lalu berikutnya dengan nidn
nidn self.nidn. Oke. Dan beralamat jalan, misalnya di sini self.alamat. Oke. Nah, setelah itu kita coba buatkan objek juga ya untuk mengetes apakah sudah jalan. Misalnya dosen 1 sama dengan dosen, kemudian argumennya misalnya pakai nama saya lagi, Alfian Ardiansyah, kemudian NIDN-nya misalnya 123 564 789 1. Kemudian alamatnya misalnya Martandu ya, Martandu. Oke. Lalu kita coba panggil dengan metode tampil, yaitu dosen 1.tampil. Oke, kalau dijalankan maka akan tampil seperti ini ya. Nama dosen itu adalah namanya yang ini self.name Alfian dan self as lname Ardiansyah. Lalu masuk self.nidn yang ini dan self.alamat yaitu yang ini. Jadi dia harus sesuai dengan parameternya. Ada berapa? Lanjut kita jalankan dulu. Maka akan tampil nama dosen itu adalah Alfian Ardiansyah dengan NIDN 123 654 789 1 dan beralamat Jalan Martandu. Seperti itu. Ini juga bisa kita pakai fungsi ini. Jangan pakai fungsi print, kita bisa pakai return misalnya. Kita coba pakai return di sini. Return. Nah, kalau kita pakai return, maka pada ini harus dipakaikan fungsi print. Karena kalau dijalankan ini belum akan tampil ya. Nah, lain halnya kalau kita coba panggil dia dalam fungsi print. Lalu kita coba jalankan, maka akan tampil seperti tadi ya. Nama dosen itu adalah Alfian Ardiansyah dengan NIM dengan NIDN 123 654 789 1 dan beralamat Jalan Martandu. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk implementasi dari kelas diagram ke dalam pemrograman Python dengan materi inheritance atau pewarisan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.